Ya, Sobat Hana Mekanik, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara kita menaikkan kaca belakang, kiri ataupun kanan, atau kaca depan penumpang dalam kondisi urgent ketika dia macet ya, dimana kita bisa pinjamkan dari switch yang masih berfungsi dengan normal, misalkan dari kaca sebelahnya, pintu sebelahnya, ataupun dari pintu depan. Nah, selanjutnya, apabila memang kendaraan kita itu sudah bukan garansi lagi ya dari dealer resmi, selanjutnya ya kita bisa coba akalin dulu atau bisa kita perbaiki terkait dengan si switch-nya sendiri. Nah, bagaimana cara untuk memperbaikinya kita akan tampilkan pada video kali ini sesuai dengan janji kita sebelumnya. Untuk mencongkelnya kita bisa gunakan obeng atau pisau juga bisa ya. Yang penting ini kita loloskan untuk si locknya ini. Nah, sudah lolos. Sekarang kita coba untuk sisi sebelahnya. Setelah kita congkel, dia akan terbuka ya. Nah, ini tinggal kita tarik. Nah, nih kondisi di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat untuk di dalamnya sendiri itu seperti apa si switchnya ini. Kita congkel saja. Nah, ini hanya plastik semuanya ya, plastik, ini juga plastik. Dan ini sepertinya bisa ya ditukar ya, karena bentuknya juga sama. Nih, dipasangkan di kiri kanan juga bisa. Nah, inilah kontak dari si switch itu. Nah, ini untuk pemasangannya sendiri, ini kita bisa lihat tadi yang udah kita bongkar. Sisi yang lebarnya itu dapat yang di sisi bawahnya, karena dia ini lebih dalam dan yang di sini lebih tinggi. Oke, ini kalau ini sih tinggal masuk doang ya, tekan doang nih. Ini salah satunya naik, salah satunya turun. Nanti kita coba teliti mana yang naik, mana yang turun. Oke, kita bongkar lagi. Nah, biasanya untuk switch yang mati itu si tembaganya ini tidak terhubung dengan baik dengan dua kutub ini. Jadi bisa kita coba semprot dengan WD misalkan, atau kita coba amplas sedikit di area ini, kedua area tembaga ini. Ini bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita coba ya, kita cari tahu mana untuk yang posisi naik dan mana untuk yang posisi turun. Ya, kalau sedikit kita catat ya, mana tadi, misal terminalnya
seperti ini dengan 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kita asumsikan ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tarik ke sini, dia ada 1 terminal, 2 terminal, 3, kemudian di sebelahnya ada lagi 1, tengah ada, dan ini ada. Kita cek lagi nomor 1 itu kemana tadi? Sini ya. Nomor 1 itu ke sini, kemudian nomor 2 ya, nomor 2 itu di tengah kiri, ini nomor 2, kemudian nomor 3 ini tadi yang gabungannya. Ya, gabungan. Nomor 3 ini ke sini dan juga ke sini. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu ke yang pendek ke sini. Dan terakhir nomor 5 tengah. Nomor 5 ke sini. Kalau kita lihat dari fungsinya itu kan dia bisa untuk naik dan turun, baik digerakkan dari si switch ini sendiri maupun yang dari switch yang di driver ya, depan kanan. Nah itu kan berarti tanpa dioperasikan dari switch ini dia bisa dari depan. Oh ya, tadi kita belum cek ya untuk yang naik yang turun. Nah ini tadi ya, kita kembalikan lagi. Kalau ini sudah di amplas, itu kita pasang lagi dengan catatan yang sisi lebarnya itu di sisi bawah. Ini ada beda ketinggian di kontaknya ini. Oke, cukup ditaruh saja dan kita pasangkan lagi untuk tuas pengungkitnya ya. Cukup ditekan doang. Tuh, sudah ngelok sendiri. Nah ini. Mungkin untuk nyobanya kita coba pasang satu saja kali ya, untuk kita tahu yang naik tuh yang mana, yang turun yang mana. Kita coba pasangkan lagi. Oke, ini berarti turunnya nggak ada ya, kosong. Kalau naiknya ada nih. Berarti yang sebelah sini dia untuk naik. Ya, kita tandain ya, sebelah sini untuk naik. Kita bongkar lagi. Ini ya. Oke, kita udah bisa pastikan ya, ini untuk naik dan ini untuk turun. Kalau kita balikin lagi seperti yang tadi, seperti ini. Nah, berarti ini untuk naik dan sebelah sini untuk turun. Otomatis ini jalur ini udah pasti ya, ini untuk
untuk satu jalur utamanya yang tengah. Ketika dia naik, dia akan menghubungkan ini dengan ini. Turun, dia akan balik dari sini. Dia akan dihubungkan dengan ini. Berarti untuk 2 dan 5 itu kemungkinan yang jalur yang dari switch pengemudi ya, dari switch pengemudi. Switch pengemudi dalam artian di area belakang dia akan standby atau akan nyambung terus, dan itu nanti yang akan disambungkan atau diputus kontaknya itu dari sisi pengemudi. Berarti kalau demikian dalam kondisi standby seperti ini, kalau tidak ini dengan ini atau ini dengan ini ada yang tersambung harusnya. Kita coba. 5 itu ada kontinuitas atau ada tersambung dengan nomor berapa, atau 2 itu dengan berapa. Ya, langkah ini sebenarnya cukup sedikit makan waktu ya, karena kita tidak tahu apa sih jalur yang sebenarnya. Harusnya ini ada sih, cuman karena kita tidak tahu makanya kita coba pelajarin gitu. Kita cek 5 dengan 4. Benar kan? 5 dengan 4 ada. 5 dengan 3 tidak ada. 5 dengan 2. 5 dengan 1. Dan 5 itu berarti di sisi ini harusnya dengan 3 juga. Dengan 3 juga tidak ada kontinuitas ya. Kita coba ya, walaupun ini dipencet dia tidak bisa, tapi dengan 5 mau dipencet mau tidak dia selalu ada. 4 dan 5 itu selalu tersambung. 4 dan 5 ini tersambung. Kemudian kita cek juga untuk nomor 2. Nomor 2 kemungkinan kalau dia sama dia akan tersambung dengan nomor 3. Kita cek dulu. Oh, ternyata dengan nomor 1 malahan, bukan 3. Dengan nomor 1 dia standby dengan nomor 1. Ini standby. Ini yang putus-putus apabila switch belakang digunakan. Jadi yang di sisi kiri dari lock itu untuk naik nomor 1, nomor 2 yaitu 1, 2 ini antara untuk naik, tapi mana yang dari master atau yang tidak ini masih belum jelas ya. Tapi yang jelas ini untuk naik plus N, plus naik, yang ini plus turun. Salah satunya dari master, ini yang standby ke motor. Karena dia digabung dari sisi kiri dan sisi kanan. Nah, dari sini selain cara yang kemarin, berarti kita punya satu cara lagi untuk menaikkan atau menurunkan power window atau kaca belakang, kaca yang menggunakan switch biasa ya, bukan yang sisi driver, itu dengan cara dijumper langsung. Berarti yang dari sisi dari sisi kabelnya kita bisa langsung lakukan jumper secara langsung atau kita hubungkan secara langsung. Otomatis kan ini akan punya jodoh di sisi
kabel mobil juga sama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau mau menaikkan itu berarti kita bisa jumper antara dua ini, 1, 2 dengan ini. Kalau mau turun ini versus ini. Ya, walaupun gambarnya jelek dan tulisannya juga jelek, semoga ini bisa jadi pengetahuan ya buat kita semuanya. Intinya nih, kita bisa lihat tadi dari sini, kemudian kita cek jalurnya juga bisa. Dan kalau pengen memperbaiki ini bisa dengan disemprot anti karat atau tembaganya tadi kita amplas sedikit. Dan ini untuk cara bukanya juga udah jelas ya tadi. Kemudian ya kita bisa coba lagi, kita pasangkan, bisa cek dengan multitester terlebih dahulu atau bisa langsung dipasangkan. Dan untuk pemasangannya sendiri juga cukup simple. Nah, udah, ini juga udah bisa lagi untuk dioperasikan. Nah, ya pada intinya segala sesuatu yang kita mau pelajari itu bisa ya, bisa kita lihat dengan seksama, bisa kita coba telusuri. Dan ini sekali lagi kita rekomendasikan untuk yang bukan ada asuransi ya. Kalau ada asuransi ya kita cari yang enaknya saja ya. Tapi kalau misalkan seperti ini bisa dipraktekkan, karena nih resikonya adalah patah locknya. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai ya, walaupun patah ini tetap bisa dipakai kan, cuman nggak rapi aja kalau misalkan dibongkar lagi. Tapi kalau udah dipasang di armrest dia juga nggak akan kelihatan, karena ini kan dibaut ke armrest, kemudian yang kelihatan hanya sisi switchnya doang. Nah ini ya, demikian dari kami. Salam DNA Mekanik.